Mulai diseminasi yang akan dibawakan oleh Bapak Gun Gunawan SPD yang mengambil tema budaya positif. Nah, sebelumnya marilah kita mengikuti lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Silakan pada hadirin dimohon untuk berdiri. Dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, untuk memulainya pembukaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara diseminasi mengenai budaya positif, dipersilakan kepada Bapak pemateri yaitu Gun Gunawan SPD untuk membawakan materinya. Silakan Pak Gun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpah curah pada habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua. Semoga kita semua selalu diakui sebagai umatnya yang menaruhkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu semuanya untuk bisa hadir di kegiatan diseminasi yang kaitannya dengan kegiatan calon guru penggerak yang alhamdulillah saya sudah masuk ke materi budaya positif yang harus diseminasikan dengan teman-teman semuanya, dengan rekan sejawat. Ini temanya yang akan saya angkat atau topiknya yang akan saya angkat adalah budaya positif, salah satu materi yang ada di modul CGP. Mungkin untuk budaya positif ini teman-teman semuanya ada yang mungkin sudah mengenalnya atau ada yang belum juga. Alhamdulillah kita hadir juga Pak Dani di sini yang sudah mengikuti kegiatan CGP ini dengan selesai, sudah jadi guru penggerak. Kalau saya masih calon ya, Pak Dani sudah jadi guru penggerak. Mudah-mudahan nanti bisa sharing dengan kita untuk kaitannya dengan budaya positif ini. Teman-teman semuanya, adapun tujuan kita untuk budaya positif ini adalah yaitu untuk memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Sementara yang kita lakukan, saya akui sendiri selama ini kita selalu memposisikan kita bahwa kita adalah guru yang berada di atas murid-murid kita semua. Padahal
menurut Ki Hajar Dewantara itu kita salah satunya adalah harus berpihak pada murid. Jadi kita posisinya ada di mereka semua, di murid. Dan ini mungkin teman-teman semuanya kita bisa sharing mengenai kegiatan yang aktualisasinya nanti kita implementasikan di kegiatan proses pembelajaran yang integrasikan mungkin di proses-proses pembelajaran di kelasnya masing-masing. Itu kemudian mengenai disiplin ini, saya ingin mendengar ini dari teman-teman semuanya yang kaitannya beberapa di sini ada yang pertama di sini ada disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga mengenai keyakinan kelas. Nah ini mungkin saya ingin sharing dengan teman-teman semuanya. Apakah teman-teman ada yang sudah mengetahui ini kaitannya dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal? Ada teman-teman? Seperti apakah disiplin positif seperti itu? Berarti kalau ada yang positif beredar ya? Berarti ada yang negatif ya kalau gitu. Ada disiplin positif, ada disiplin negatif kalau seperti itu ya. Kalau dianalogikan bahwa ini ada disiplin positif. Kalau gitu ada dong yang disiplin negatif seperti itu ya. Ada teman-teman yang bisa menyampaikan mengenai disiplin positif? Tidak ada ini teman-teman. Kalau tidak ada, coba di sini saya jelaskan kaitannya dengan disiplin terlebih dahulu. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya belajar. Kata disiplin ini juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple yang berarti murid atau pengikut. Kemudian di sini disiplin ada kaitannya dengan belajar untuk menjadi seorang murid atau pengikut yang paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi teman-teman semuanya ketika kita membangun komunikasi dengan murid ya, tentunya di sini yang kita harus bangun adalah kesadaran terlebih dahulu, yaitu kesadaran yang dibangun atas dasar kesadaran dirinya sendiri, bukan atas kedasarkan dari kita atau dari hal yang lain ya, yang disebut faktor ekstrinsik ya. Jadi ketika murid-murid kita semua sudah memiliki kesadaran, contoh kalau kita misalkan, contohlah Pak Dedi ya, Pak Ded, anak-anak misalkan ketika disuruh sama kita, anak-anak cepat berbaris. Apa yang terjadi gitu? Anak itu langsung berbaris ya, langsung berbaris rapi dengan nada keras kita ya, sehingga anak rapi. Itu berarti ada faktor dari kita ya, faktor ekstrinsik ya. Berbeda ketika kita ke peserta didik, anak-anak hari ini kita upacara, silakan berbaris dengan rapi, dan anak-anak dengan penuh kesadarannya dan kita sudah bangun ya atas kesadaran tersebut hingga baris rapi, tanpa kita mungkin habis-habisan tenaga kita ya untuk memerintahkan dengan nada suara yang keras ya, sehingga anak-anak dengan terpaksa lari ke lapangan untuk berbaris, bahkan ada yang jatuh ya saking takut sama kita. Nah, mungkin itu kan ada faktor itu. Nah, ini dengan disiplin positif ini ada namanya faktor instinktif ya teman-teman semuanya. Kemudian disiplin positif ini disiplin diri untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dengan berdasarkan tindakan pada nilai kebajikan universal. Jadi ketika murid kita sudah memiliki hal ini, tentunya ini akan berimbas pada rasa tanggung jawab mereka yang akan mereka lakukan di sekolah ini. Jadi ketika mereka sudah sadar apa yang harus mereka lakukan, tentunya ini akan berimbas kepada rasa tanggung jawab yang akan mereka hadirkan dalam setiap kegiatannya ya. Berbeda ketika kita mungkin atas dorongan kita atau atas dorongan dari yang lain, sehingga mereka dengan keterpaksaan untuk melakukan hal tertentu, tentunya mereka juga akan melepaskan tanggung jawab karena apa yang mereka buat bukan atas kesadaran dirinya sendiri ya. Itu secara otomatis seperti itu teman-teman semua. Kemudian ada tadi tentang nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah di sini mungkin teman-teman semuanya bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia ya. Jadi dasar manusia itu memiliki hal-hal yang sangat luar biasa ya. Ada nilai-nilai yang di dalamnya yang harus kita gali bersama. Dan itulah kodrat sebagai seorang manusia, teman-teman semuanya, bahwa kita memiliki nilai-nilai itu. Tapi nilai-nilai itu mungkin ada yang dibangun dengan kesadaran sendiri, dengan datang begitu saja, atau harus dengan hal-hal rangsangan dan sebagainya. Dan ini betul kita gali bersama ya, teman-teman semuanya, tentang nilai-nilai kebajikan universal ya. Mungkin pada ini ada yang bisa ditakan ini, contoh mungkin dari kebajikan universal yang bisa dalam kehidupan sehari, mungkin contohnya seperti apa pada? Ya, contoh sederhana ya, kalau misalnya ada sampah di sekitar kita ya, jadi nggak usah disuruh lagi, dia sudah punya nilai-nilai kebajikan universal, maka dia mengambil sendiri sampah itu, gitu ya. Kemudian dia buang ke tempat sampah. Berarti salah satu contoh teman-teman semuanya, kita memiliki rasa cinta akan kebersihan. Itu kan kodrat diri kita ya. Di sini ibu-ibu, bapak-bapak teman, ini tempat orang ingin bersih. Betulnya kita kan ingin bersih ya. Itu sebagai nilai-nilai kebajikan universal yang kita miliki. Rasa aman, rasa nyaman, rasa bersih, hidup sehat, kemudian tertib, disiplin, itu sebetulnya adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita inginkan ya teman-teman semuanya. Dan ini di dalam sifat positif ini kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal yang ada, yang sifat-sifat positif yang ada dalam diri manusia. Oke, selanjutnya teman-teman, nilai-nilai kebajikan universal ini pemerintah sudah membuat desain ya, sudah membuat desain agar kita fokus ya dengan hal-hal yang nilai kebajikan universal yang terakomodir dalam profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui bersama, bahwa di dalam profil pelajar Pancasila itu ada beriman bertawakal bertuhan, yang Maha Esa dan prakuliah, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong dan kreatif. Tentunya kalau kita semua, murid-murid kita semua memiliki hal ini, tentunya wah luar biasa ya. Sekolah kita akan menjadi sekolah yang didambakan oleh semua orang, karena nilai kebajikan universal yang ada dalam profil pelajar Pancasila ini bisa kita aktualisasikan, bisa kita implementasikan dalam proses pembelajaran di sekolah. Dan ini mungkin menjadi salah satu, bukan salah satu lagi ya, menjadi tujuan kita di proses pembelajaran di sekolah ini, yang kita bisa integrasikan dalam proses pelajaran di kelasnya masing-masing. Dan di sini juga ada menurut program PYP ini ya, Priorities Program ya dari Ibo, ini tentang sikap murid, ada rasa hormat, toleransi, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Dan ini merupakan hal-hal yang sifat-sifat yang harus kita miliki bersama, terutama ini kalau kita bisa menjadi teladan untuk murid-murid kita, ini tentunya akan lebih indah ya kehidupan di sekolah kita ini, teman-teman semuanya. Ada nilai-nilai kebajikan universal di sini dari yang lainnya, ada di sini dari 9 pilar karakter ya, selain dari profil pelajar Pancasila, dari PYP tadi, di sini juga ada dari IHF ya, dan juga ada di sini dari lifelong guidance and life skill ya. Dan ini banyak sekali ya. Kalau di profil Pancasila tadi hanya ada 6. Kalau di sini saya baca di sini ada hampir 16 ya. Yang luar biasa ini yang harus kita gali bersama, dan mudah-mudahan setelah kita mengerti tentang hal ini, kita bisa terapkan di proses pembelajaran, dan mudah-mudahan anak didik kita, murid-murid kita memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan bersama. Oke teman-teman, di sini ada juga tentang empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Dan ini
masih dalam nilai kebajikan besar ya. Nah ini mungkin yang menjadi ciri khas ya Pak Dhani ya di CGP ini. Saya juga sudah mulai menerapkan, bahkan di Bututik mungkin ya teman-teman semuanya merasa pada kenapa saya seperti ini mungkin tadi ya. Bukan melunak ya teman-teman ya. Saya mencoba melakukan aksi nyata dari program TGP ini dengan menerapkan segitiga resolusi. Kemarin sering sharing dengan para muda juga kaitannya dengan hal itu, dan kita mulai siap ya teman-teman, kita coba tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan atau resolusi ini. Kita coba ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini ada nilai positif yang kita bisa gali ya. Di sini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, karena setiap kita melakukan sesuatu mungkin ada faktor motivasinya ya. Salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak kalau misalkan ketika ibu mengajar, ada anak yang sudah masuk, ada anak yang masih di luar, itu kan kenyataan, betul. Ketika anak yang masih di luar kemudian ibu sambil melakak kek, anak masuk, ataupun mungkin dengan tergesa-gesa mereka lari gitu masuk ke kelas. Ketika kita melihat sudah di jalan, karena melihat gestur Bututik yang melotot seperti itu, akhirnya anak itu kelihatan untuk menghindari hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan. Karena ketika Bututik masuk pasti ada anak kesiangan, Butin masuk, ada anak kesiangan, Epi masuk, ada kesiangan. Bagaimana kalau kita langsung, kamu dari mana ya? Berdiri di depan, bisa, itu kan, bisa digitukan, akhirnya bisa disetrap, bisa diberi hukuman, akhirnya anak lari masuk. Dan ketika Bututik masuk, anak-anak sudah lengkap semuanya dalam kelas. Berarti salah satu poin motivasi dalam diri anak adalah untuk menghindari hukuman. Cara tidak langsung ya, ada mungkin opsi anak ini ada alih dihukum gitu, bukan atas kesadaran diri bahwa dia ketika belajar karena ini kewajiban kita, ini tanggung jawab kita ya, tapi karena dia dihukum akhirnya anak seperti itu. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Jadi ibu-ibu kan sekianya bapak-bapak semuanya, ketika anak sudah bahkan menganalogikan, membandingkan itu kan yang menurut saya kurang bijak ya, ketika kita membandingkan di hadapan teman A dan B seperti itu. Ini contoh, ini rajin misalkan ya. Jika anak itu merasa, aduh, alhamdulillah dipuji ku guru, jangan gitu kan ya, beri penghargaan, ya, diberi permen ya, diberi seperti apa mungkin, karena ada faktor, karena ingin nilainya baik gitu ya. Nasi ibu kata kalau mau dia dikasih nilai baik, misalkan seperti itu ya. Dan ini juga mungkin menjadi motivasi anak untuk melakukan hal-hal tadi ketika saya contohkan ketika masuk lebih awal seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah ini yang seharusnya harus ada. Jadi anak-anak ketika Bututik atau Pak Dedi mau ngajar, anak-anak sudah ada di dalam kelas, anak-anak ini menginginkan tentang hal itu dan tidak ada unsur paksaan, bahwa itu adalah nilai yang harus mereka percaya dan mereka laksanakan dengan atas kesadaran diri sendiri. Dan ini mungkin hal yang harus kita bangun bersama. Sulitkah atau mungkin kita butuh proses, butuh ikhtiar untuk membangun hal itu. Oke teman-teman semuanya ya, ada hukuman, konsekuensi, restitusi dan penghargaan. Di sini lihat aja teman-teman, di sini ada identitas gagal. Ini yang harus kita coba bersama. Ibu tinggalin, Bapak. Ini ada identitas gagal, identitas sukses. Hukuman itu adalah kategorinya masuk ke identitas gagal. Sesuatu menyakitkan harus terjadi, kan model habis sok hukum budak. Lari sebelum keliling, itu sakit tidak buat anak. Di hadapan teman-teman semuanya, kita hukum seluruh lari. Padahal bukan belajar olahraga. Dia memakai seragam pramuka seluruh hari misalkan. Ini kebayang nggak rasa sakit mereka gitu ketika disuruh berkeliling, rasa malunya, sakit juga, ya bisa kebayang nggak?
Ya, posisi kita, jika kita memberikan hukuman seperti itu misalkan, ya teman-teman semuanya, disuruh tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Bahkan ini sering nggak? Pernah nggak ibu dihukum oleh guru pada zaman dulu? Saya pernah merasakan. Waktu di SD dihukum guru di baledog, Pak, bu penghapus. Belum belekak karena kia batah, karena masyarakat. Sampai sekarang masih ingat upasa waktu SMP bukan yang guru fisika Bu Tutik. Allah, Pak Molekul disebutnya dalam zaman dulu anak-anak itu siapa namanya? Padayat. Sampai sekarang padahal saya masih ingat di baledog Bu. Sebab ini jangka panjang masalahnya. Ketika kita melakukan hal itu akan terasa. Bahkan ada alumni dari sekolah kita di sini, Pak, emot abi ku bapak kapungkur katanya. Karena itu akan terasa jangka panjang kalau kita memberikan hukuman pada mereka. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa merasakan. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Kemudian murid tidak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini hal-hal yang perlu kita hindari sebetulnya teman-teman. Semuanya ketika kita melakukan hukuman kepada peserta didik. Kemudian ada identitas sukses. Ada konsekuensi, yang kedua ada restitusi. Konsekuensi, Bu Tutik, saya sekarang menerapkan ketika ajar di kelas, mungkin pada Dima sudah, saya coba membuat kesepakatan kelas lebih dahulu. Berbeda kan, tadi mah kumaha urang, kumaha guru, kita mah sekarang mah kita buat kesepakatan dengan peserta didik ketika masuk kelas. Kumaha lo menaik kasihangan ibu terus lebat. Itu berarti kan ada konsekuensi dan kita harus sepakati bersama. Ya kita kan kumaha Kopami ayah kasihangan ibu terus lebat. Tahun anak-anak teh, Bu kasih tugas, Bu tapi jangan hukuman lagi maksudnya. Ada hal-hal positif yang bisa terapkan. Sesuai dengan tata tertib sekolah. Ketika ada anak yang melanggar, disuruh misalkan membaca Quran atau hal yang positif yang bisa kita terapkan, diberi sanksi. Dan itu kita sepakati bersama dengan mereka. Dan akhirnya ketika Bapak Ibu ada anak yang kesiangan, apa yang terjadi? Ibu tidak usah capek-capek. Ilham, di mana Ilham? Misalkan, ibu abdi nembe keras rumah konsekuensinya apabila misalkan, ibu lah. Langsung aja mereka akan melakukan seperti kesepakatannya dan atas kesadaran dirinya ada konsekuensi di sana. Tapi kita bangun dulu adalah kita buat ada kesepakatan mungkin berbeda ya Bapak Ibu di PJOK, di PS, di PKN, di matematik mungkin sesuai dengan kebutuhan atau disesuaikan dengan karakteristik kemampuannya masing-masing. Kemudian kalau ada konsekuensi teman-teman. Sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak waktu jangka pendek. Jadi, lamun konsekuensi, jangka pendek, kan kita sudah berkesepakatan. Berbeda tadi dengan hukuman. Kalau konsekuensi, ibu jangka pendek. Ibu seperti saya akan melakukan tepat jam pada anak. Ketika ada anak terlambat, sudah memakai baju, kita buat kesepakatan dengan peserta didik. Pak, tepat jam habis 10. Pemegang laki-laki 5 itu sudah kuat dengan mereka ketika ada yang kesiangan langsung mereka sepejam karena tanpa hukuman bukan hukuman konsekuensi dan kita sudah buat kesempatan kelas karena mereka itu pemanasan dan mereka terlambat pemanasan ya suruh jam dan itu sudah kita buat kesepakatan karena dia memakai baju olahraga seperti itu ya. Jadi kita buat dulu kesempatan kelas dan selanjutnya ini karena waktu kita agak sedikit percepat teman-teman, tinggal 10 menit lagi. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian sama tidak nyaman dengan konsep pun tidak nyaman tapi hanya jangka pendek. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek betul. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan konsekuensi kepada anak, kita evaluasi apakah ini anak seperti apa. Misalkan takutnya ada hal-hal yang kita tidak lihat dalam posisi ketika sama kita memberikan konsekuensi. Kemudian yang selanjutnya di sini yang identitas sukses itu adalah restitusi. Dan restitusi ini adalah salah satu pilihan untuk kita semua ya dalam prosesnya, yaitu
Karena dengan restitusi merupakan pilihan menguatkan murid, korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kumaha restitusinya nanti kita sama-sama kita bedah bersama teman-teman. Di sini ada penghargaan. Menurut siapa ini teh? Kubu Nuriati ini membaca bahasa Inggris Bu. Nah, itu yang pokoknya nama. Mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohon ini adalah secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi ketika anak sudah belajar dengan tadi atas kesadarannya, itulah penghargaan yang sesungguhnya gitu kan. Jadi badaknya akhirnya lagi viralnya tentang hal-hal seperti itu. Jadi saya pada pakai geruk kan itu kan harus kita lakukan emang seperti itu ya. Jadi penghargaan teh ketika kita sudah melakukan itu, dan itu penghargaan yang sesungguhnya, bukan hanya karena penghargaan itu tidak terpisah oleh nominal apapun ya. Ketika kita sudah rajin sholat, anak itu sudah rajin sholat tanpa dititah disuruh sama kita, berarti itu adalah penghargaan sesungguhnya untuk kita semua ya. Ketika kita memiliki anak yang seperti itu, bukan atas dasar apapun ya teman-teman. Itu gaduh anak soleh, gaduh artos, mending gaduh anak soleh ya Bu, lepas Bu. Karena tidak akan terbanyak nominal apapun. Ya, itulah penghargaan yang sesungguhnya teman-teman semuanya. Kita memiliki murid yang luar biasa ya, dan itu adalah penghargaan buat kita semua. Oke teman-teman ya, keyakinan kelas tadi sudah kita bahas sedikit ya. Metode untuk menimbulkan kebahagiaan positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Ya, ibu-ibu, keyakinan kelas atau nanti kesempatan kelas bisa dicoba teman-teman. Membentukkan keyakinan kelas, mencoba tadi saya sudah contohkan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Karena di sini kita ada beberapa kesepakatan dengan mereka ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Ya, yang simpel aja Bu. Ketika dengan mereka, dan itu bisa kita update terus-menerus, kita bisa evaluasi mau ditambahkan, dikurangkan ketika nanti kita dalam proses pembelajaran. Jadi kita terus memacu anak kita untuk benar kritis ya dalam melohok ya. Jadi saya tertarik dengan pandangan muda ya ketika praktek seni padang ya. Anak-anak itu riweuh gitu. Ya riweuh garane gitu. Dan itu emang seperti itu karena anaknya ya gae gitu riweuh gitunya. Wah, coret-coret dan sebagainya. Dan itu terbaik ya. Dibandingkan mungkin dengan ketika kita ngajar remeh baru datang sidang pada yang tidur mungkin ya, karena dengan galak ngobrol ibu karbut. Nah, itu kan luar biasa ya. Jadi mungkin ini bisa kita diskusikan bersama ya tentang hal ini ya. Ketika apalagi ada pembelajaran bervariasi di modul berikutnya nih, artinya kita belajar lebih jauh lah. Nanti kita bedah sama-sama teman-teman ya. Dan ini adalah pembentukan keyakinan kelas, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas ya, dengan curah pendapat, bersedia menyapa kembali ke kelas di waktu ke waktu. Jadi tetap diupdate ya teman-teman semuanya. Dan di sini beberapa keyakinan kelas ya. Terima kasih, salam guru kurang. Jadi Bu ya, kayak jadi itu Bu. Udah pager. Teman-teman semuanya tentang modul 1.4 tentang siap ya Ibu. Mohon maaf. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini teman-teman semuanya, bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, pokoknya ini 5 kebutuhan dasar manusia yang kita miliki bersama, anak-anak juga miliki tentang ini, dan kita bisa lihat nanti aksinya seperti apa ya teman-teman. Kebutuhan bertahan hidup atau SUPIPA adalah kebutuhan yang bersifat psikologis. Ini teman-teman bisa baca lah supaya waktu ini ya, karena ini sudah lebih dari 9 menit ya ini Den.
Baru deh ini. 9 menit? Ini mah baru oke. deh. Ya, kasih tahu kalau sudah 30 menit ya. Ya. Contohnya di sini adalah Ibu Ambiar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni, bukan Dani ya. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali minta bekal makan siang mereka. Jadi lebih orang pada budak teh maraknya ya. Jawaban dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena dia lapar, orang tuanya tidak membawa bekal makanan, pas ditaros Ibu Ambar teh ya, ternyata seperti itu. Karena jadi di sini adalah kebutuhan bertahan hidup anak tehnya, ada survivalnya ya. Karena mungkin dia lapar gitu kan ya. Dan kita mungkin dalam hal ini harus bijak ya, seorang guru ketika langsung ditalampung ya Bu Tutik ya, kita tanya dulu mungkin ada alasannya seperti apa ya. Terus 5 fungsi kontrol. Nah di sini tadi ada ibu masuk ke mana nih bapak-bapak semuanya? Ke penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kita lihat sama-sama. Penghukum. Seorang penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Terlambat lagi, masih terlambat lagi ya kamu ya. Nah, misalkan selalu datang terlambat kamu mah. Kan bisa datang tepat waktu. Jok kurang teh. Eta tipe ke dasar penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, betujuk-tujuk menghardik. Eta penghukum beri melak cangkeng gitu kan. Aduh kamu ya kan, beri keluar saja nantinya. Ada pembuat rasa bersalah, nah ini lebih halus ya. Pada posisi ini guru akan berusaha lebih lembut, menekan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa? Ya senang ya sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa. Tapi tetap kan orang teh jadi orang teh merasa bersalah gitu, bersalah ke orang. Jadi seolah-olah tekarunya ke ibunya, kamu mah seperti itu kan. Jadi anak teh merasa bersalah. Anu katilu seorang teman mah kieu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dengan senyum gerakan. Adi, ayolah. Bagaimanapun sih kamu kemarin, kamu sudah janji. Ya Bapak, bukan. Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Hehehe, misalkan ya. Sudah tidak ada apa-apa, duduk. Dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu. Ini sampai saja. Ini seorang teman. Tapi tetap di sini seorang teman pun ada seolah-olah kita ya sebagai seorang teman ya. Coba di sini yang keempat, pemantau. Seorang pemantau itu berdasarkan pada peraturan. Jadi tadi konsekuensi ketika ada anak kesiangan, langsung kurang. Ayo, pada kesepakatan harus seperti apa? Terlambat, usaha. Itu kan masih kayak orang jadi pemantau gitu ya. Jadi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan notaritnya ya. Posisinya gunakan stiker, slip, catatan, daftar cek, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, yang kita harapkan bersama adalah ini tentang menjadi guru yang menjadi manajer, baby. Di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang ketika mengimbau murid, dapat mengatur dirinya. Ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dengan murid. Contoh, ada anak kesiangan, untuk upacara kesiangan, tetet. Sini kamu, ditaruh lah alasannya kenapa kamu kesiangan. Bu abis di pesantren, berjejel antri di pesantren, sehingga abis kesiangan. Oke. Gak apa-apa ya, hal yang wajar lah seorang manusia melakukan sebuah kesalahan karena kita manusia. Bapak juga pernah melakukan kesalahan ya, tapi Bapak ingin tanya bagaimana caranya solusi yang terbaik agar tidak kesiangan lagi. Pikir budak. Oh ya Pak,
karena di pesantren ngantri, jadi saya harus lebih awal bangunnya. Jadi mandinya sebelum salat subuh. Biasanya mandinya salat subuh, sahur budak teh. Ah, bagus berarti. Itu kan budak punya ide sendiri dia, ya, punya ide sendiri. Oke, ada lagi? Saya akan lebih giat lagi, lebih derajat dan sebagainya. Anak mengeluarkan solusi yang terbaik. Dan setelah itu kita mempersilakan, oke, kalau sudah dan misalkan tentang kesiangan ini apa yang belum kamu terapkan ya Pak, kita tentang waktu dan sebagainya kita ulas, tentang tata tertib sekolah juga kita ulas juga, sehingga mereka sadar bahwa yang mereka belum terapkan adalah tentang poin ini dan mereka cari solusi sendiri. Itulah mungkin teman-teman seorang manajer, dan alangkah indahnya ya kalau kita jadi Bapak Ibu guru menjadi seorang yang memiliki manajer minimal tuh, teman juga bisa lah kita lakukan, pemantau juga, asallah tipe pembuku merasa bersalah mungkin ya, karena itu sudah termasuk ke identitas gagal teman-teman semuanya ya. Kira-kira kita ada di posisi mana? Kalau bertanya teman-teman, Bu Tuti, ada posisi apa? Masih menghukum ya. Saya akui ya, kemarin sebelum TGP saya ada di posisi itu, penghukum. Saya ada di posisi penghukum, dan kita akan mencoba, saya sendiri mencoba. Kenapa Bu Tuti misalkan Pak Gugun jadi berubah? Karena saya ternyata ingin mencoba melakukan tentang itu. Atau tuh, Bapak Ibu sebenarnya. Ini mohon maaf ya apabila nanti ada yang ketika ada perubahan. Ya. Jadi anu penghukum pembuat bersama termasuk identitas gagal. Anu sukses mah dari mulai teman, pemantau atau mana? Ya. Siap Bu Tuti ya. Selamat mencoba Bu Tuti ya. Dan ini segitiga resolusinya. Budak tes telat. Ya. Belum sarapan di rumah. Betul. Terus makan lah. Betul. Kumaha? Ibu Tuti bisa menyampaikan tentang segitiga resolusi ini. Ya, jadi ketika ada anak yang seperti itu, tadi taros, ya, kenapa kamu belum makan di rumah? Dan mamahna misalkan bapak dan mamahna ternyambung, misalkan. Ya. Kita gali dulu alasannya seperti apa. Terus anak disuruh, bukan disuruh ya, mencoba membedah, mencari solusi sendiri agar tidak seperti. Jadi anak itu mencoba atas kesadarannya, dan ketika ide gagasan dari anak itu kan mobil pelajaran Pancasila kritis sudah kita bangun bersama ya. Nah wayahna randalami ayat pinter budak kecing langsung ide gagasan itu lambat gitu, dan ini masalah. Itulah tugas kita mungkin di sini ya untuk seperti itu. Jadi ketika mereka punya ide solusi sendiri, kita bisa melaksanakan gitu ya. Oke, terima kasih yang pertama tadi ya, dari segitiga resolusi itu adalah menampilkan identitas, tadinya ya, mengubah identitas anak dari orang yang gagal melaksanakan hal menjadi orang yang sukses. Jadi maksudnya kita stabilkan dulu ya, keren. Ibu pernah dulu kesiangan, itu kan kita ada di pihak mereka loh. Ketika kita berkata seperti itu, nah, wajar kita manusia, bukan malaikat ya. Jadi kita ada di pihak mereka loh kalau seperti itu. Jadi tadi tidak kurang, tapi kita ada di posisi mereka gitu. Ketika kita menstabilkan. Terus selanjutnya validasi tindakan yang salah. Jadi tadi apa yang belum terapkan ketika kamu kesiangan masuk kelas? Oh, tertib waktu Bu. Bagus. Anak kan sudah mengakui bahwa dia tidak tertib waktu. Jadi harus ada validasi tindakan yang salah. Karena ditaruh ke kabudak teh, naon anu salahna gitu ya. Terus menanyakan keyakinan. Jadi ketika sudah ada validasi, keyakinan apa ya yang harus mereka terapkan ya. Misalkan taruh ketika yang kesiangannya harus tertib, harus masuk kelas dengan sesuai dengan waktu sebagainya ya. Dan mereka yang harus menjawabnya. Terus yang terakhir adalah terima. Oke, ya teman-teman semuanya, demikianlah. Ada pertanyaan? Silakan sebelum ditutup. Pak Dadang, ada tambahan? Ada tambahan? Ya sebetulnya terima kasih Pak Gun yang telah memberikan materi dengan sangat baik. Tepuk tangan untuk beliau.
Nah, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin bertanya berkaitan mungkin dengan budaya positif ini, ya. Mulai dari pertama mungkin masih abstrak di awal ya tentang konsep disiplin. Lalu selanjutnya konsep disiplin yang bermakna lebih positif kan, ya. Lalu selanjutnya motivasi perilaku. Ini saya mengutip dari Diane Gosen ya. Tadi yang disampaikan Pak Gun itu ada Diane Gosen. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Lalu selanjutnya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah itu mungkin itu ada permasalahan di situ di antara Bapak Ibu mungkin bisa menyampaikan keluhan-keluhannya selama Bapak Ibu melalui proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Lalu selanjutnya mungkin Bapak Ibu juga bisa bertanya tentang keyakinan kelas itu yang lebih konkret itu seperti apa. Lalu yang terakhir tadi Pak Gun itu menyampaikan yang disampaikan oleh Abraham Maslow tentang itu belum disinggung mungkin ya, yaitu tentang 5 kebutuhan pokok. Nah, yang pertama ini pertanyaan saya sendiri dan Abraham Maslow. Yang pertama tentang kebutuhan fisiologis, ya. Yang kedua adalah kebutuhan akan keamanan. Lalu yang ketiga kebutuhan akan kasih sayang. Lalu selanjutnya esteem need atau kebutuhan akan penghargaan. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini Pak Gun boleh dipaparkan mungkin ini pertanyaan dari saya sendiri untuk memantik dari pertanyaan Bapak Ibu. Saya ingin bertanya dari yang disampaikan oleh Abraham Maslow itu yang 5 kebutuhan pokok yang paling dasar itu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu adalah kebutuhan manusia yang sangat-sangat dasar, yaitu tentang kebutuhan makan, minum, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan untuk struggle for life or survival, untuk bertahan hidup. Nah, sementara kita dalam masyarakat kita jangankan yang kebutuhan akan aktualisasi diri, ini ada sebetulnya ada gap ya. Jangankan aktualisasi diri, untuk memenuhi kebutuhan yang sangat-sangat dasar itu pun banyak di antara masyarakat kita, anak didik kita yang masih kesulitan. Bagaimana Pak Gun bisa menjelaskan itu tentang adanya gap tersebut? Silakan Pak Gun. Ya, luar biasa ya pertanyaannya. Terima kasih, ini topik yang luar biasa yang diangkat oleh Pak Dadang Udan ini tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya adalah kebutuhan bertahan hidup, survival ya, tentang kebutuhan yang bersifat psikologis tadi ya, bertahan hidup, kesehatan, rumah, makan. Jadi gini teman-teman semuanya, ketika kita sudah mengetahui bahwa ada kebutuhan itu dan nanti di lapangan kita menemukan ini tidak, tadi kan kasusnya ini seperti Ibu Ambari ini tadi, bahwa ada anak anu malak karena dia mungkin lapar ya, anak itu lapar, dia malak ya. Tentu kita harus sadar bahwa di sini adalah bahwa ada kebutuhan yang mendesak oleh anak itu yang harus segera anak lakukan, dan kita harus tahu tentang itu. Jadi ketika mungkin kenapa kita di sini ada satu wadah Jumat bersedekah, salah satunya adalah untuk itu. Bu Nuryati mungkin sering WP ya, ada anak yang belum makan, betul ya WP ya. Dan guru harus khusus tentang hal ini, karena ini kebutuhan dasar loh. Ketika anak tidak makan, bagaimana belajar dengan baik gitu. Ketika anak tidak makan, bagaimana dia bisa berkonsentrasi, bisa fokus untuk belajar. Ya, dan sering kita
sakopet daunkeun gitu. Urang teh salah ya keburangan. Kamu bututik misalkan ada anak teh bututik teh ini. Kamu kalau makan wae. Padahal di sana ada hak kebutuhan dasar karena mereka lapar, Bu. Dan kita harus paham tentang hal itu. Dan tidak mungkin pada anak tidak makan atau benar fokus diajar. Yang penting lebih baik seperti itu, Bu Tuti. Silahkan makan dulu. Kurang minumnya tidak fokus, apalagi kurang makan. Nah, Ada aqua. ada. Jadi kumaha biarkan makan dulu. Ya, tadi kan sebelum itu kita harus paham dulu tentang 5 kebutuhan dasar kata pada dan. Ya, kalau sudah tahu, berarti kita harus laksanakan tadi tentang segitiga restitusi kepada anak agar anak bisa memecahkan masalah sendiri tentang hal itu dan kita coba fasilitasi. Ya, itu menurut pada dan ini baik kan mengatakan ini. Jadi ibu gali aja 5 kebutuhan dasar tadi yang 5 apa aja. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Ya, penguasaannya kia Bu. Kayak akan gelut Pak. Gelut budak. Ini karena dia ada dalam diri manusia itu adalah penguasaan. Oh, kita di rumah ini kan kepala keluarga nih. Nah, karena penguasaan di rumah itu kan kebutuhan dasar manusia Bu. Tidak bisa dihilangkan. Kita harus jadi apa ya, semacam protek untuk keluarga kita. Dan itu sifat dasar manusia. Anak ada yang seperti itu? Ada kan, akhirnya berkah gitu. Karena dia merasa. Dan kita harus salurkan tentang hal itu, tentang penguasaan ini. Bahwa kita harus tahu bahwa ada kebutuhan dasar manusia tentang itu. Kesenangan. Ibu diajar budak meledok-meledokin nonte, ujak, eker nonte, sholat duha. Anak senang gak ketika melempar sana sini? Ada, pan, kesenangan anak. Dan itu adalah dasar manusia. Anak bangor ketika dia heureuy, itu kan ada banyak kesenangan anak. Tapi mungkin dalam hal ini kita harus tahu, oh anak ini, dan kita bukan mengarahkan ya, kata arahkan juga sudah dalam tanda kutip harus kita ini kelakuan mengarahkan ya. Jadi seolah kita harus bisa tahu tentang itu. Kalau sudah tahu, oh ada faktor kesenangan dan kita bisa edukasi anak bahwa untuk pan ini mungkin bisa kita lakukan dalam situasi kondisi yang berbeda dengan sekarang. Ayo sholat, misalkan ya, kita harus beri juga edukasi kemudian ya. Tapi sebelumnya kita tahu bahwa anak itu, oh ini ada kebutuhan dasar anak. Kesenangan itu kebutuhan dasar manusia. Ibu sok di dia, ayah no, karena piknik. Kan itu salah satu, ini maksudnya. Oh ya, ini maksudnya dia, kunaon sama kita. Karena kebutuhan dasar kita itu ada pan kesenangan gitu ya. Hoyong healing, betul. Ya. Gitu kan, ini program kita yang bagus, ini harus kita dukung bersama ya. Sebab itu adalah kebutuhan dasar manusia. Betul kata Pak Dadang tadi ya. Dan sebelum kita bertindak pada murid, kita sudah mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, tentunya itu lebih baik. Kita bisa mengambil tindakan yang benar ya. Dan bijaknya kita mengambil tindakan itu. Mungkin itu Pak Dadang ya. Karena mungkin waktu Pak Dadang ini ya, karena waktu mohon maaf ini ada Bapak Ibu yang mungkin tidak kemudian nanti bisa kita di luar saja untuk sharing programnya dan sebagainya untuk beberapa kegiatan sekolah yang akan kita laksanakan. Dan mudah-mudahan semakin hari kita semakin lebih baik lagi di proses pelajaran sekolah dan SMP Negeri Dusun tetap terus bergerak maju ya, karena ada CGP ini bergerak karena yakinlah segala sesuatu itu dinamis ya, tidak ada yang baku, kita dinamis terus bergerak ya, dan hal ini menjadi hal yang positif yang kita laksanakan di sekolah. Demikian, terima kasih atas segala kehirapan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian yang disampaikan oleh Pak Gun-Gun, mungkin bisa menjadikan suatu pembelajaran bagi kita dan itu contoh yang baik, praktik baik untuk kita laksanakan di
tugasan kita sebagai pengajar ya. Kita harus memberikan dengan maksimal apa yang kita mau, apa yang kita ketahui. Tadi ada banyak wawasan yang baru yang disampaikan oleh Pak Gun sebagai calon guru penggerak. Mungkin mudah-mudahan di kemudian hari beliau bisa memberikan wawasannya kembali, mendiseminasikan kembali mengenai pengalaman-pengalamannya yang lain selama mengikuti calon guru penggerak. Mungkin hanya itu, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.